Banyak orang semakin hari makin jauh dari Allah. Banyak orang makin hari makin terjerumus dalam aneka macam maksiat dan dosa. Ketahui, itu semua terjadi akibat apa? Bisababi dha'fi janibil khaufi minallah fi qulubihim. Akibat lemahnya rasa takut kepada Allah di dalam hati. Andai rasa takutnya kepada Allah kuat, maka makin kuat menjaga diri dari maksiat. Satu, maka dibangun ya Pak ya, rasa takut kepada Allah itu dibangun ya. Yang kedua, itu terjadi karena wa bisababi ghaflatihim anillah, karena dia nggak ingat kepada Allah. Malah weung wae mikiran segala rupa nu teu puguh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Allahumma alhimna ma arsyada umurana wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina amma ba'du. Para jamaah sadayana rahimakumullah. Betul tadi apa yang disampaikan Kang Misbah ya, luruskan niat. Hanya ridho Allah yang kita cari ya. Tidak ada yang kita cari, tidak ada yang kita harapkan kecuali pengen Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas seputar rasa takut ya. Targetnya adalah agar kita memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, bagaimana ketika kita takut kepada selain Allah? Penjelasan secara ilmiahnya, mari simak bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata para jamaah sekalian, takut itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama, al-khauf min adza ahli syarr min mujrimil insi. Huwa minal khaufi al-jabali at-tabi'i alladhi lahu sababun ma'ruf. Yang pertama ada takut dari kejahatan manusia yang sudah terbukti orang itu jahat ya. Suka melukai ya, suka menganiaya dan lain-lain. Nah, ini termasuk takut yang tabi'i, yang alami, yang enggak ada hubungannya dengan kesyirikan. Artinya boleh itu ya, wajar. Wal amalu ala tawqi ala apa? Wal amalu ala wiqayati dzalik
bil ibtiadi anhum, caranya menghindari kekhawatiran, ketakutan itu dengan cara menjauh dari dia. Fa mislu hadzal khauf la yu'addu minasyirki. Ketakutan seperti ini tidak terkategori syirik. Begitu. Balla yudammu sahibuhu alaihi illa idza hamalahu ala fi'li muharramin. Jadi orang yang takut dengan hal semacam tadi dalam pandangan syara tidak tercela ya, kecuali kalau karena rasa takutnya itu mendorong dia berbuat sesuatu yang haram. Misalnya jadi gaduh tetangga jahat gitunya, kan harusnya mah sabar atau kita tinggalkan ya. Kalau rumahnya kontrakan ya kita nyari kontrakan di tempat lain. Itu mestinya begitu. Itu boleh. Nah, yang dilarang itu adalah karena punya tetangga jahat, akhirnya dia ngelmu. Itu ya, ngelmu kebatinan. Itu norak ya. Perbuatan haram itu nggak boleh. Nah, demikian juga ketakutan yang alami tadi ya, karena takut dengan kejahatan seseorang menyebabkan kita melakukan perbuatan haram seperti yang tadi. Atau sebaliknya, in hamala ala tarki wajibin, atau karena takut kepada seseorang akhirnya kita meninggalkan kewajiban. Takut dengan umaro misalnya ya, lalu kita tidak berdakwah kecuali dakwah yang selera umaro ya. Itu takut yang awalnya sih takut dengan kejahatan manusia, termasuk kejahatan pemerintah yang dolim, itu hal yang wajar. Tapi kalau kemudian mendorong kita berbuat yang haram atau membuat kita jadi takut untuk melaksanakan kewajiban, maka jadi haram hukumnya. Jelas ya? Begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya adalah ini nih, al-khauf minal jin, takut dari jin. Ini tafsil nih. Idza kana khaufan tabi'iyan kama yakhaful insanu min kulli ma yatawaqqa'u dararuhu kasabi wal hayat fahadha khaufun jabaliyun kal awal. Takut kepada jin, kan jin itu ada Pak. Jin itu ada. Kalau takutnya seseorang kepada jin itu adalah sebatas misalnya ngeri ningali wujudna misalnya ya, kalau memang bisa kelihatan, atau karena diyakini memang ada jin yang jahat tuh ada, di samping juga ada jin yang baik, sehingga kemudian standar takutnya itu dibuat seperti dia takut dengan binatang buas misalnya, ketemu serigala, ketemu anaconda, terus lompat, eta henteu syirik. Ya amprok jeung buaya terus lompat disebut musyrik ya? Enggak. Itu namanya khaufun jabaliyun ya, takut yang alami, la yu'akhadhu bihi al-khaif ya, tidak dicela
dalam pandangan hukum syara. Sekali lagi, malam yuaddi ilartika bimuharramin, selama dia tidak kemudian melakukan hal yang diharamkan. Sieun ya ku jin teh seperti sieun ka orai, sieun ka binatang buas, itu wajar. Tapi kalau gara-gara alasan sieun ka jin terus melakukan hal yang diharamkan, sasajen misalnya, terus jimat misalnya, datang ke dukun, maka itu bisa menjadi musyrik. Dah gampang sebenarnya mah ngelawan kejahatan jin mah, Pak. Ya salurang dawa wudu di antarana, salurang zikir, baca ta'awud, itu dia nggak bisa. Nu leuwih hese mah justru ngahaleupan jahatnya manusia. Kalau kejahatan jin mah gampang. Ya, ini kita bahas dulu dari aspek tauhid ya. Pernah waktu itu saya di telepon sama teman di Cikampek tuh. Di pabriknya tuh aya pas kejadian kesurupan massal. Sekitar setengah jam saya nyampe ke lokasi, si satpam tuh keur siap-siap reka pasar. Pas ditanya teh kan rame itu. Rek melimbe cenah kitu. Tadina nego di antara nu kasurupan teh menta hulu sapi. Tapi lain hulu sapi di pasar kudu ngadadak muncit. Sabaraha hargana ge? Ditawar ceritana teh. Setujuan kumamun kumbe cenah kitu. Hadina alhamdulillah saya datang. Entong satpam. Bahaya lamun diturutkeun ya, bisa musyrik gitunya. Ayeuna menta hulu umbe, kumaha mun menta hulu satpam jeung sada gitu. Jadi si apa? Jin tuh lah diturutkeun. Menta itu menta ieu teh ulah. Menta cek kopi pahit nu karar itu ulah. Sok aya nu kasurupan nya. Gitu. Wayam bagi daf'uhu bima yusra'u minal asbab min dzikrillahi ta'ala wa du'aihi wa tawakkuli alaihi. Cara untuk menghindari kejahatan jin seperti itu, lakukanlah dengan hal-hal yang sesuai syariat. Misalnya doa-doa yang diajarkan oleh Rasul ya. Gitu, termasuk adzan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Amma idza kana khaufan natijan an i'tiqadin fasidin. Adapun kalau takutnya kepada jin itu dilandasi dengan i'tikad yang rusak ya. Misalnya gini, ka'ayya atakida annahum yadurrun wa yanfa'un min dunillah. Misalnya boga keyakinan bahwa jin itu bisa memberikan madarat, bisa memberikan manfaat ya. Nah, fahada minasyirki. Jadi keyakinan orangnya itu kudu di posisi netral, bahwa yang bisa memberi manfaat dan madarat itu cuma Allah. Jin mah nggak bisa. Jelas Pak Jamaah ya? Jadi cuma Allah saja. Makanya kudu dilempengkeun i'tikadnya. Wal wajib fi dzalika tasihul i'tikad. Maka aneh kacida lamun aya jelema sieun ka jin, termasuk aya jelema sieun ka setan. Padahal jelema teh makhluk nu pangmulyana ku Allah. Dibandingkeun jeung malaikat ge mulia saha? Mulia manusia dibanding malaikat oge. Jadi posisi manusia teh tos diunggulkeun ku Allah di atas para malaikat, komo jin mah gitu nya. Aya ku aneh, tos mulia ku Allah dimuliakeun malah menta ka jin, menta ka setan. Nah, itu. Ini daftar yang jadi santri setan ya. Ritual gitu. Enggak. Andai kata makhluk dibolehkan minta ke makhluk, kuduna jin nu minta ke manusia dan derajatna leuwih luhur.
sekali lagi luruskan i'tikad bahwa tidak ada yang bisa memberi madarat dan manfaat kecuali Allah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hal yang dilarang lagi karena ketakutan ke jin, misalnya aktivitas yang dilarang nih yang pada akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Misalnya idza hamalahu dzalik ala sarfi syai'in minal ibadati lahum min dunillah. Ka'ayyad wal jinna. Jadi akhirnya nyembah ka jin. Contoh minta kepada jin, bah gitu ya. Tulungan incu bah gitu ya. Au yata'awwadza bihim, atau biasanya gitu, mbah punten incu rek nyieun sumur mbah ulah ngaganggu ya. Anu kitu tah. Rek panen, rek hajatan, anu sebutan teh kitu. Enggak boleh. Wahada minas syirkil akbari billah. Yang seperti ini itu syirik akbar. Artinya apa? Syahadat jadi batal. Syahadat jadi batal. Pepentaan mah minta pertolongan ataupun minta perlindungan enggak boleh kecuali kepada Allah Ta'ala. Atau kalaupun minta pertolongan kepada selain Allah, itu disyaratkan boleh yang hidup ke yang hidup. Terus yang kedua, dalam kategori pertolongan yang memang ranahnya bisa oleh Allah secara sunatullah diberikan mampu. Contoh, Kang tulungan ih mobil mogok, Kang ih tulungan ih gitu. Minta tulung ya ka kanu hirup, Kang minta tulung ka dieu pang dorongkeun mobil gitu. Ternyata ulah disebut musyrik. Ya pada minta tulung ka saha? Cenah minta tulung mah ka Gusti Allah cenah gitu. Kumaha sih ngadorong mobil mogok? Gitu, ya Allah pang dorongkeun mobilnya, kan itu benar. Jadi boleh orang itu minta tolong kepada selain Allah, dibolehkan syarat ketentuan berlaku. Satu, yang minta yang hidup ke yang hidup, manusia ke manusia. Yang kedua, jenis permintaan tolongnya adalah dalam ranah yang memang secara sunatullah itu manusia diberikan bisa oleh Allah. Jelas. Seperti pasien ke dokter minta tolong diobatin, boleh. Yang nggak boleh adalah pasien minta sembuh ke dokter, itu syirik. Apalagi ngomong dokter tolong selamatkan nyawa saya, dokter lagi pae. Ya, jadi ini minta pertolongan makhluk ke makhluk itu dibolehkan. Syaratnya hiji, yang hidup ke yang hidup. Yang kedua, jenis permintaannya memang di ranah manusia diberi mampu oleh Allah. Dokter tuh mampu mengobati mah, mendiagnosa, tapi menyembuhkan mah enggak. Tak tolong injuman orang duit boleh, tapi kalau minta tolong rezekian orang enggak boleh. Nah rezeki itu urusan siapa? Urusan Allah, wilayah Allah Ta'ala gitu. Ya. Atau minta perlindungan. Nah, oleh karena itu sekali lagi maaf, kalau yang hidup minta tolong ke yang mati nggak boleh. Yang ada adalah orang yang hidup mendoakan yang mati. Minta tolong, minta perlindungan nggak boleh. Jangankan ke manusia biasa, ya. Namanya pemintaan ketika yang dimintanya sudah meninggal dunia. Kepada Nabi aja nggak boleh. Wahai Nabi, tulungan abdi, selamatkan, nggak boleh, ya. Jelas Pak Jamaah? Baik, ya. Kemudian berikutnya adalah ya, udah sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ada itlaqul qaul bi anna fulanan yadurru li'annahu yadribun nas wa yu'dihim la haraja fih li'anna dararahu huna muta'alliqun bisababin hissiyyin ma'lumin. Yang kedua, ada seseorang takut karena diberitahu
hati-hati si fulan, orangnya jahat gitu. Nah, terus secara tabii alami dia takut gitu ya. Nah, ini adalah takut yang wajar. Kenapa? Karena faktanya memang si fulan itu melakukan kejahatan atau kedzalimannya itu secara fisik. Nah, secara apa? Bisa babin hissiyin maklumin, mukul, ngadek atau kumaha. Maka caranya tadi hindari, jauhin gitu. Nah, kalau misalnya begini, takutnya kepada dia dengan kejahatan yang tidak hissi, karena dia dukun, tukang teluh, tukang santet. Nah, ini takutnya, ketakutannya harus begini, karena memang sihir itu aya. Maka caranya adalah lakukan doa-doa yang diajarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan penjagaan diri dari kejahatan makhluk yang hissi, yang kasat mata ataupun melalui sihir. Tapi tetap ya doa-doa dibaca, kemudian ma'atiqadi an-nadhar wa naf'a innama huwa biidnillahi wa taqdirihi. Tetap dengan keyakinan bahwa madarat dan manfaat itu hanya akan terjadi bila ada izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, gitu. Wasamiul alim. Begitu ya. Baik, nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kangge nguatkeun ya, coba simak hadis nu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi. Gi jamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini awal diterima oleh Ibnu Abbas. Kata Nabi, wa'lam, ketahuilah, penting ya, perhatikan para jamaah, annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in, seandainya umat itu di sini itu adalah makhluk Allah, andai seluruh makhluk Allah bersepakat semuanya, apa kesepakatannya? Ingin memberikan manfaat kepada kamu, ya, maka lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Dia tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali atas izin dari Allah, ya, kecuali Allah mengizinkan. Maka mintalah manfaat dari Allah, jangan dari makhluk, karena makhluk mah nggak bisa memberikan manfaat. Sebaliknya kata Nabi, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, andai kata makhluk ini bersepakat untuk mencelakakan kamu, ya, dengan apapun, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepada kamu kecuali atas izin Allah, ya. Jadi qad katabahu Allahu alaik itu maksudnya Allah enggak menghalangi, maka akan terjadilah bahaya. Oleh sebab itu maka dari hadis ini kita dibaca, dihayati para jamaah, terus ditajasadkan gitu dalam diri kita. Karena tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali dengan izin Allah, maka mintalah manfaat itu kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan madarat, bahaya, ya, kecuali atas izin Allah. Oleh sebab itu jangan takut kepada makhluk. Jangan takut dicelakakan. Nggak bisa celaka kalau Allah nggak mengizinkan. Jangan takut dihinakan, karena tidak akan hina kalau Allah tidak menghendaki. Itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah ya. Jadi ini dari aspek tauhid, soal
takut itu. Baik, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicara pembahasan takut secara lebih luas. Karena takut itu ada di setiap orang loh, Pak. Takut itu bisa positif, bisa negatif, tergantung penempatan, ya. Seperti era malu. Itu bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya malu berbuat maksiat, ya. Tapi negatifnya dititah hadan embung era, dititah ngaji era, diajak sholat berjamaah isin, itunya main remi hayu, diajak ke masjid era. Ya, jadi bisa positif, bisa negatif. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhan nas ittaqullah wa khawfuhu wahshawhu wahdah wa la takhshaw ahadan ghairah. Wahai para jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ya, hanya kepada Allah, jangan kalian takut kepada siapapun selain Allah. Qala Al-Fudail, ada seorang ulama besar, ya, Syekh Fudail bin Iyad. Begini para jamaah, perhatikan. Man khafallaha lam yadurrahu ahadun. Siapa orang yang betul-betul takut kepada Allah, belajar ya Pak ya. Ya, bagaimana ngewujudkan takut kepada Allah nanti kita bahas. Siapa orang yang betul-betul bisa mewujudkan takut kepada Allah, maka lam yadurrahu ahadun. Tidak ada seorang pun yang bisa mencelakakan dia. Asal takutnya ke siapa? Ke Allah. Wa man khafa ghairallah lam yanfa'hu ahadun. Sebaliknya, siapa orang yang takutnya kepada selain Allah, kata Nabi, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Jadinya Pak, bisa dipahami? Oke. Makanya di surat Al-Maidah ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawun nasa wakhshawni. Kalian jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, surat Al-Imran ayat 176. Kata Allah, kalian jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku jika kalian beriman. Ayain syartiyah di dia. Jadi orang yang takut kepada Allah ada iman, ya. Orang yang takutnya bukan kepada selain Allah, ya, kepada yang lain, pertanda tidak ada iman. Naudzubillah min dzalik. Ngeri para jamaah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan para jamaah, laqad bauda katsiran minan nas anillah wa tajru alaihi bi anwa'il ma'asi wad dzunub allati martakabaha haula'in nas illa bisababi dha'fi janibil khaufi minallah fi qulubihim. Perhatikan para jamaah, banyak orang semakin hari makin jauh dari Allah. Banyak orang makin hari makin terjerumus dalam aneka macam maksiat dan dosa. Ketahui, itu semua terjadi akibat apa? Bisababi dha'fi janibil khaufi minallah fi qulubihim. Akibat lemahnya rasa takut kepada Allah di dalam hati. Andai rasa takutnya kepada Allah kuat, maka makin kuat menjaga diri dari maksiat. Satu, maka dibangun ya Pak ya, rasa takut kepada Allah itu dibangun ya. Yang kedua, itu terjadi karena wa bisababi ghaflatihim anillah, karena dia enggak ingat kepada Allah.
malaweng wae mikiran segala rupa nu teu puguh ya. Makanya diperintahkan kita untuk selalu zikrullah, ingat ke Allah ya, di setiap napas kita ya, di gerak dan diamnya kita. Namanya kalau istilah di tasawuf itu adalah muraqabah. Jadi selalu merasa, kalau di dalam hadis begini maksudnya, merasa seakan-akan kamu melihat Allah, atau kalau tidak, yakinlah kamu diawasi Allah. Eta ngaranna muraqabah. Jadi merasa kalau tidak mampu di posisi seakan melihat Allah, maka minimal yakinlah bahwa kamu dilihat oleh Allah. Kerek naon rek naon teh sieun nya. Rek berbuat macam-macam tuh takut. Betul, orang nggak ada yang tahu, tapi Allah melihat. Jelas Pak? Komodi mun kieu nya, aduh ya Allah maksiat ya. Kade ya. Aduh jelema ya cenah nu apaleun. Ya nyimpang akhirna teh. Nyimpang lain ngagerwan dean ya. Didinya tadi naon teh? Nya didinya. Patinggorowok cenah gitu dah. Abdi mah ustad mah kaleresan cenah ngalap barokah moal terang acan ustadnya. Ya. Nah, teu aya ya nu ningali ya. Jual weh terus maksiat. Ingat, Pak. Satu hal yang jelas tadi, jelas diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Coba plus kumaha lamun keur maksiat ajal datang. Dan itu banyak kejadian. Ya kan ajal tuh datang enggak nunggu harus sakit dulu kan? Kerjinah paeh. Ya. Coba Masya Allah. Kebayang tuh Pak. Jadi ulah mikir teu aya nu nempo, teu aya nu ningali, awak keur sehat, sakedeung ieu da teu lila. Cabut nyawa tuh enggak lama. Set jebret gitu loh. Dulu pernah kan saya sampaikan ya, pernah kejadian anggota DPR di Jombang waktu itu meninggal dunia di Kebon Tiwu geus kencan jeung waria. Pernah kan dulu saya kasih tahu kan? Ngeri banget itu. Kitu tah, jadi lamun orang aya kapikiran hayang maksiat hayang dosa itu ya ngarasa pedah teu aya nu ningali tekan nyahoan ku jelema segala macam. Hiji Allah ningali sing era sing sieun. Nu kadua pas keur kitu keur maksiat maut datang. Masya Allah, saha nu rek nulungan coba gitu ya. Eta nu disebutkeun ulah sampai poho ka Allah tuh gitu. Baik. Yang berikutnya wanisyanid daril akhirah. Kenapa orang berbuat maksiat? Akibat dari lupa dengan kehidupan akhirat. Bahwa semua amal perbuatan dicatat dan dibalas. Enggak ada yang enggak dibalas. Bismillahirrahmanirrahim. Fal khaufu minallah huwa al-hajiz amama daf'atil hawa al-anifah. Wa qalla ay yasbuta ghairu hadzal hajiz amama daf'atil hawa was-sahwat wal ghaflah. Jadi dengan demikian maka takut kepada Allah itu adalah benteng yang sangat kokoh untuk memisahkan seseorang antara seseorang dengan dosa, dengan maksiat. Bentengnya itu apa? Al-khauf, takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya coba Pak para jamaah, Masya Allah. Lamun sieuna tos terpusat ke Allah maka beres, teu kudu aya aparat keamanan. Dan takut kepada Allah itu adalah buah daripada tauhid. Dan tauhid itu sesuatu yang harus dipelajari, dipraktekkan dan disertakan dalam komunitas.
Gitu para jamaah. Kudu dipelajari, kudu dipraktekkan, dan kudu ditumbuh suburkan dalam komunitas. Teu bisa orang teh jadi soleh sorangan teh, Pak. Kudu berjamaah. Ya. Termasuk di dalamnya mewujudkan tauhid, ya. Rasa takut kepada Allah itu kudu dipelihara tuh. Dengan selalu bersama dengan orang-orang yang bertauhid. Jelas Pak ya? Nah maka forum ini, pengajian ini adalah salah satu untuk menuju ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Orang teh kudu sieun ka Allah. Kenapa? Fa inna adzabahu alim. Siksa Allah itu sangat menyakitkan para jemaah. Orang teh sering mendengar bahasa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasihnya teh. Betul, memang seperti itu. Nah, itu harus tumbuh di dalam diri kita agar ada rasa roja. Tapi jangan lupa para jamaah, Allah juga memiliki sifat. Apa sifatnya? Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu zat yang maha gagah, dzuntiqamin, yang memiliki daya siksa yang sangat dahsyat. Gitu para jamaah. Pernah dengar bahwa siksa neraka yang paling ringan di dalam neraka, paling ringan, disebutkan dalam hadis, ada kerikil kecil ditempelkan di kaki, mendidih otaknya. Itu siksa mana yang bisa begitu? Enggak ada kecuali Allah. Gitu para jamaah. Saya ngelihat di YouTube ada orang pakai air raksa gini ya, air raksa, terus ternyata air raksa atau apa sih ya, yang besi itu sampai meleleh tuh, air kerasnya sampai meleleh gitu. Pabrik dia ceritanya, jadi pakai pengaman safety banget. Alhamdulillah saya diberikan ingat melihat hal-hal yang kelihatannya sepele cuma di YouTube kayak begitu. Mata saya tertuju ke sini, hati saya ingat, ya Allah, itu di antara bentuk siksaan di neraka tuh kayak begitu nanti. Modelnya seperti itu, tapi tentu air raksa ini, air keras ini nggak ada setetes air jarum yang diangkatkan ke laut, dicelupkan ke laut terus diangkat, dibandingkan jeung mendidihnya siksa neraka. Coba para jamaah, kulit orang kan tipis banget ya, tulang kita rapuhnya luar biasa. Saya sempat punya kuda 6 tahun tuh, miara kuda tuh. Kulitnya tebal, tulangnya kuat kayak besi. Artinya lamun kuat-kuatan ngaharupan iklim ekstrim segala macam, kuda jauh lebih kuat dibandingkan manusia. Manusia mah tipis banget kulit lagi, jeung rapuh tulangnya. Tapi masya Allah, kok berani durhaka ya kepada Allah. Coba ingat bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah nyiksa jemaah. Manusia mah disiksa di dunia, katakanlah di penjara paling kejam sedunia, nu nyiksa tetap aya istirahatna. Tapi di neraka para jamaah, siksa itu sekali jalan terus nggak berhenti dan nggak mati. Kalau begitu disiksa mati, selesai, beres, Pak. Ini nggak mati. Itu. Masya Allah. Nah, hal-hal seperti ini pada jamaah rahimakumullah, kudu jadi diingatkan terus. Saya pernah melihat ada anak muda bawa motor kencang banget, Kang. Waktu itu teh, oh iya, tikungan ke sini nih, set gitu. Dari arah berlawanan, motor ngebut banget, benak ngora. Terus rag-rag,
posisi ragragna teh muka di bawah, diparu dia teh ku motor stot sejauh gitu sampai yeuna teh habis dah. Saya berhenti, masya Allah habis Kang yeuna. Dan mati, sepertinya mati. Itu di dunia kayak begitu para jamaah. Di akhirat malah mun geus dihancurkeun kumaha enggak mati. Maka alangkah ruginya orang-orang yang ketika di dunia dengan dalih mencari kesenangan, mencari kepuasan dengan cara melakukan dosa. Yang kalaupun itu senang, bahagia, sesaat, hanya hitungan detik, gitu ya. Dibandingkan dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kalau misal begini, karena dosa ini dia dihukum sehari misalnya. Sehari di sana tuh 1000 tahun di sini para jamaah. Sebaliknya para jamaah rahimakumullah, alangkah cerdasnya, alangkah bahagianya orang waktu di dunia rela susah payah capek gitunya melaksanakan taat, capek menghadapi dia perang dengan syahwat, dengan nafsunya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat yang katanya menyenangkan itu, tapi dia paham nggak mau, dia tahan itu. Akhirnya apa? Hari ini dia sudah meninggal dunia di alam barzah. Alam barzahnya sudah Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada surga. Bahagia. Coba Pak bayangkan bagaimana senangnya Nabi Musa yang waktu hidupnya hampir dari lahir sampai meninggal dunia susah karena berdakwah, susah karena bela agama, sakit karena menghadapi rejim yang zalim yaitu Fir'aun. Pertanyaannya, hari ini Nabi Musa lagi ngapain? Coba bayangkan betapa ruginya si Fir'aun yang seumur hidupnya dia bersenang-senang sambil menentang dakwah, menentang nabi, menentang agama, ya, demi eksistensi diri ingin jadi penguasa selamanya, ya. Nabi dimusuhin, nabi diperangin, agama diperangan. Senanggah waktu itu? Ya, katakan senanglah Fir'aun itu. Tapi masalahnya berapa lama? Umurnya Fir'aun itu berapa lama? Sekarang di alam barzah sudah berapa puluh ribu tahun. Ini baru di alam barzah, belum nanti hukuman di akhirat. Di mahsyar belum Fir'aun itu, di neraka belum Fir'aun itu. Kuduna kadinya para jamaah. Ya. Jelas para jamaah? Masya Allah. Innahu sautullah yaqawimu bihi asyaridina an babih wa yarudduhum bihi ila rihabih. Jadi rasa takut kepada Allah itu para jamaah rahimakumullah adalah cambuk ya, yang bisa untuk mendorong seseorang mendekat pintunya Allah, artinya bertobat, taat gitu. Dan cambuk yang bisa mencegah dan menjauhkan seseorang dari maksiat kepada Allah. Rasa apa? Al-khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Kam fakkallahu bihi min asiri syahwatin malakat alaihi nafsuh wa ab'adathu an rabbih. Sudah terbukti ampuh para jamaah dengan adanya takut kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seseorang dari dikendalikan oleh syahwat. Ya. Kalau saja enggak ada rasa takut kepada Allah, dia akan hidup semata-mata dikendalikan oleh syahwat, oleh hawa nafsu. Tapi karena ada takut kepada Allah, tercegahlah itu. Kam atlaqa min sijjini ladzatin atbaqat alaihi suradiquha wa kam kassara min quyudi mustabidin li hawahu muta'allihin lahu min dunillah.
Sudah banyak terbukti ampuh para jamaah. Rasa takut kepada Allah telah mengeluarkan banyak orang dari penjara hawa nafsu. Sudah terbukti ampuh para jamaah rahimakumullah. Rasa takut kepada Allah itu memerdekakan seseorang dari penghambaan diri kepada selain Allah. Nah, ayeuna kieu para jamaah. Sekarang ini lagi zamannya kejadian, Pak. Manusia memperbudak manusia. Ya. Lagi zamannya hari ini banyak orang bertuhan kepada manusia, menyembah manusia, melayani hawa nafsu manusia, lebih memilih maksiat kepada Allah dalam rangka mentaati manusia, memilih lebih takut kehilangan jabatannya daripada takut dari rahmatnya Allah. Ya, zaman kejadian seperti itu para jamaah. Di saat ada kekuatan rejim, saya nggak sebutkan rejimnya ya. Di saat ada kekuatan rejim hari ini, orang-orang serakah yang ingin berkuasa selamanya dengan kroni-kroninya, dengan segala caranya, walau harus dia minta-minta bantuan kepada komunis dan segala macam. Intinya meperangin agama, karena agama yang bisa menghambat dia. Rejim ini begitu angkuhnya, begitu congkaknya. Di saat seperti itu para jamaah rahimakumullah, ada orang yang karena takut kepada Allah kuat, dia berada di posisi sebagai oposisi. Dia tetap tegak lurus istiqomah, ya, tidak bisa direkrut, tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa ditakut-takutin gitu. Tetap istiqomah berdakwah segala macam. Di sisi lain, karena ini punya harta, ini punya jabatan, ini punya aparatur segala macam, merekrut orang-orang, ya, katakanlah dari kalangan orang-orang berilmu, untuk berkoalisi. Berkoalisi. Akhirnya apa? Karena tidak takut kepada Allah, nggak segan-segan membela penguasa yang zalim, membenarkan penguasa yang bohong. Nah, di sini disebutkan, andai saja punya takut kepada Allah, bukankah para jamaah sikap seperti itu adalah salah satu yang akan menghalangi seseorang mendapatkan syafaat. Terakhir kemarin saya ngaji di mana itu sebentar. Terakhir itu di daerah Samarang di Garut. Kan orang bicara ingin syafaat ya. Saya kemarin di depan para ulama bilang, izinkan saya untuk menyampaikan siapa saja orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat. Atau hal apa yang menjadi penghalang turunnya syafaat kepada seseorang. Allah tidak izinkan. Satu, orang yang mati dalam keadaan musyrik, kafir, murtad, ya, tidak Islam. Satu. Yang kedua, yang tidak akan mendapatkan syafaat adalah penguasa yang zalim. Karena Nabi bilang, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah yamut wa waghasul li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Kata Nabi, tidaklah ada seorang hamba oleh Allah diamanahi mengurus rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan sedang menipu rakyat, jahat kepada rakyat, zalim kepada rakyat, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan dia surga. Itu dalam hadisnya ngeri banget, Pak. Ternyata penguasa zalim itu termasuk salah satu yang terponiskan haram mendapatkan
surga, haram mendapatkan syafaat. 2. Yang ketiga, ada lagi, siapa? Orang-orang yang membenarkan kebohongan penguasa dusta dan orang-orang yang menolong membantu kedoliman para penguasa. Hadisnya jelas, kata Nabi, apa? A'adakallah min imaratis sufaha, ya. Semoga Allah selamatkan kalian dari pemerintahan yang jahat, yang bodoh. Qila wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah. Ditanyalah Rasul, ya Rasul, apa pemerintahan yang sufaha bodoh itu? Kata Nabi, al-umara yakununa ba'di, yaitu para pemerintah datang setelah aku, la yaqtaduna bihadji, mereka tidak menerapkan Al-Quran, wala yastannuna bisunnati, mereka tidak menerapkan sunnahku. Sampai di situ kata Nabi, faman saddaqahum bikidbihim, siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu kezaliman mereka, apa kata Nabi, faulaika laisu minni, mereka bukan golongan umatku. Artinya apa? Nabi nggak mau kasih syafaat. Walastu minhum, dan kata Nabi, aku tidak mau dinisbatkan bagian dari mereka, sebagai Nabi untuk mereka, sebagai Rasul untuk mereka. Nabi tidak mau. Ini ngeri banget nih. Hadis Nabi ini mestinya menyadarkan orang-orang, ya, yang jadi pengkhianat penjilat itu. Takutlah kepada Allah, ya. Jangan berkoalisi dengan penguasa zalim. Jangan berkoalisi membenarkan kebohongan para penguasa. Karena ketika penguasa sudah nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, pasti dusta, pasti zalim. Pasti. Pasti dusta, pasti bohong, pasti hoax, pasti zalim. Kalau penguasa tidak menerapkan Quran dan sunnah Nabi. Jelas Pak Jemaah? Ya, itu sampai yang harus dilakukan khususnya oleh orang-orang berilmu, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ingatkan para penguasa itu, ya, kasihan para penguasa itu kalau nggak diingatkan. Siapa tahu mereka jahat begitu karena memang nggak ada yang ngingetin, kan gitu. Maka orang yang paling tanggung jawab dan sayang kepada para penguasa itu adalah orang-orang yang dakwahnya istiqomah sesuai dengan instruksi Allah dan Rasul. Gitu. Yang kadang kalau diukur seketika dengan perasaan, dengan seleranya, seperti menentang dia. Itu ya, karena tenurut dianggap menentang. Sebenarnya orang-orang yang tidak nurut kepada penguasa zalim itu adalah dia yang sayang itu. Justru orang yang kejam itu adalah mereka yang menjadi budak para penguasa itu, karena dicocokkan ku harta jeung jabatan, akhirnya sudah iya terus. Baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, al-khauf minallah innahu al-mani lid-danbi, al-asim minal khata', al-hafid minaz zalal, al-mub'id anil khalal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasa takut kepada Allah itu adalah yang mencegah seseorang dari dosa, yang menjaga dari kesalahan, yang menjaga dari kekeliruan, yang menjauhkan dari sifat-sifat tercela. Karena adanya takut kepada Allah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih panjang ini ya sebenarnya, tapi karena waktu sudah jam 9:30, istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tina pelajaran tadi para jamaah, urusan tauhidnya, urusan tauhid, sing yakin bahwa nu bisa ngadatangkeun madarat manfaat itu cuma siapa? Allah unggul. Makhluk mah teu bisa. Ku sabab gitu maka
Urang kudu gede harapana ka Allah. Kasieun lagi ka Allah. Ya, menang sieun ka makhluk tapi nu tadi teh ya, anu disebutkan al khauf al jibili ya. Seperti sieuna ka serigala ya. Atau sieun ka manusia nu jahat gitu ya. Tapi henteu ngakibatkeun gara-gara sieun ka manusia urangna jadi ngalakonan nu haram atau jadi ninggalkeun wajib gara-gara sieun ka manusia jadi teu dakwah misalnya. Ulah kitu. Jadi sebatas waspada wajar. Itu ya, mensikapi, menghadapi wajar. Tapi sekali deui ulah sampai sieun ka makhluk terus ngadorong orang ninggalkeun perkara wajib. Nah zaman ayeuna teh anu cukup butuh apa ya, keikhlasan dan keberanian karena Allah terus terang menyampaikan al-haq hak, batil batil. Jelas Pak Jemaah ya. Jadi terlebih lagi Nabi nyebutkan dia para jamaah, khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bis syahawat. Jalan menuju surga mah loba rintanganana. Ubah rintanganana. Ya. Jalan ke neraka mah nyaris teu aya rintangan. Ya. Ditaburi bunga-bunga, didukung, minimal diantep lah. Tapi karena kealusan, wish, ya, iya kudu naon ngaranna, kudu dipahami sebagai sunatullah gitu. Termasuk dalam aktivitas pengajian. Pengajian itu kan eusina dakwah, eusina amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jujur nu hak disebut hak, nu batil disebut batil. Sahawai nu al haq ya dikatakan hak, sahawai nu batil disebut batil gitu. Teu aya tede ngaling-ngaling. Nah dakwah seperti kieu, dakwah anu model nu apa adanya gitunya. Nu apa adanya, teu ditambahan teu dikurangan, yang tujuannya hanya karena ingin izzatul Islam wal muslimin, itu akan banyak bergesekan dengan kepentingan banyak orang-orang serakah, orang-orang syahwat gitu, yang dengan berbagai cara akhirnya apa, berusaha untuk dakwah itu mati gitu, kecuali dakwah yang sesuai selera mereka. Nah urangna tinggal memposisikan diri gitu. Lain nantang orang mah ngan memang dididik, takut kita hanya kepada Allah, takut kita tidak kepada makhluk. Toh rezeki kita di Allah ya, kehidupan kita juga dari Allah, semua dari Allah. Itu Pak ya. Jadi menyadari hal itu, maka sing tambah kuat, sing tambah istiqomah ya. Bahkan saya meyakini banget Kang, ini teh zaman yang dirindukan oleh para sahabat sebenarnya, yang situasinya tuh mirip ketika di zaman sahabat. Di zaman sahabat dulu Islam tuh asing banget, karena sudah 400 tahun ditinggal Nabi Isa, zamannya zaman fatrah daya agama. Begitu datang Islam,
ngebentur banyak pihak kan, ya, para petinggi kabilah, raja-raja kecil, ya, kasinggung kan ku dakwah Kanjeng Nabi itu. Akhirnya berbagai cara mereka membuat berbagai makar, tuduhan. Nabi pemecah belah, ya. Nabi menghina Tuhan mereka, ya. Nabi gila, Nabi sihir, segala macam kan begitu. Nah, zaman sahabat sebegitu gentingnya. Hari ini, kalau dulu zaman sahabat ditinggalku Nabi Isa patroh berapa tahun? 400. Urang mah ayeuna 1400. Jadi Gus, agama teh hampir weh tos teu aya tapakan gitu. Dan memang faktanya hari ini agama itu nyaris hilang semua. Karena Nabi G sudah menyebutkan kan, syariat Islam akan hilang seikat demi seikat, itu kan? Ketika satu ikat lepas hilang, akan diikuti dengan ikatan Islam yang syariat Islam yang lainnya hilang. Nanti sahur Kanjeng Nabi sampai sholat pun hilang, dan buktinya kan ayeuna nu sholat tinggal bara urang. Jelas tidak Pak Jamaah? Jadi begitu lamanya masa orang ditinggalkan maot pupus ku Kanjeng Nabi, ya Islam teh tinggal ngaran hungkul lainna teh. Quran tinggal tulisan hungkul, hukum nama teu aya. Matak tong aneh ketika di zaman kerusak model kieu aya nu ngadawahkeun Islam nu sabenerna, kaget kan? Kaget. Kenapa? Saking kugis jauhna ditinggal ku Kanjeng Nabi. Nu kadua, karena dakwah Islam nu sabenerna itu dipastikan membentur banyak kepentingan raja-raja kecil. Maksudnya raja-raja kecil kayak gitu, ya para penguasa lah yang sedang menyembah syahwatnya, yang sedang menyembah majikannya, katakanlah ke nyembah Tiongkok kayak gitu, mendibejar biaskeun mah. Ari ieu heug teh aya nu ngadawahkeun sangkan nyembah teh ka Allah gitu. Ulah nyembah hawa nafsu, ulah nyembah komunis, ulah nyembah kapitalis. Jadi kadagor sirah teh. Ya berbagai cara akhirnya dakwah-dakwah model gitu nya diintimidasi gitu. Ditakut-takutin. Akhirnya menjelang 2024 ya, yang mengancam daripada kepentingan para oligarki itu ya para pendakwah syariah khilafah itu yang mengancam ke oligarki itu. Sedangkan oligarki itu adalah yang mengendalikan pemerintahan yang ada. Kita mah nggak mengancam Indonesia, nggak mengancam umat, mengancam oligarki. Oleh mereka diganti bahasanya, mengancam negara, mengancam umat. Tidak kita. Dakwah hari-hari tanpa pamrih, benar tidak? Itu. Maka itu sebenarnya generasi yang oleh Nabi disebut sebagai generasi yang bagi siapa yang istiqomah itu dibalas oleh Allah dengan 50 kali sahabat gitu loh. Sahabat yang sudah begitu istimewa banget tuh mendengar Nabi bersabda gitu, kabitaeun bah yang di zaman ayeuna teh. Inna min waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di belakang hari-harimu kata Nabi ada beragama dituntut ekstra sabar. Nabi yang bilang.
fihinna mislul qabdi alal jamr. Pada zaman itu nanti memegang agama tuh panas banget seperti memegang bara. Agama nu kumaha? Agama nu kafah. Lain agama nu parsial sekuler, eta mah teu panas. Ya, tiis eta mah di ASEAN, di danaan, dirawu, dipangku, dirangkul. Itu. Terus cek Nabi lil amil fihinna mislu ajri khamsina rajulan. Bagi orang yang istiqomah pada zaman itu layaknya istiqomah para sahabat, ya. Geus teu sieun ku sasahab pokona mah, ya. Geus beak sarap sieunna teh ka makhluk. Nu tersisa teh ya tinggal sieun ka Allah we hungkul. Cek Nabi keur jelema-jelema nu model kitu, demi Allah Kang, ya Nabi nu nyebutkeun ganjaranna dibalas 50 kali sahabat. Kan para sahabat bertanya, ajru khamsina rajulan minna au minhum ya Rasulullah. Qala bal ajru khamsina rajulan minkum. Cek sahabat ya Rasul, 50 teh di kalangan abdi para sahabat apa ti golongan jalmi kayak di zaman eta. Saur nabina di golongan anjeun. Gitu Pak Jamaah. Jelasnya jadi ulah keeng, ulah sieun gitu. Ingat sieun anu mubah tadi disebutkan, sieun anu wenang, sieun anu alami itu adalah sieun biasa anu teu ngajadikeun urang terdorong karena sieun tadi ngalakukeun nu haram atau ninggalkeun wajib. Gitu. Atau cenah disebut ancaman segala macamnya, orang teh ancaman ke penjajah. Pangeran Diponegoro itu pahlawan untuk bangsa, teroris buat Belanda. Ancaman buat Belanda. Ya, para pahlawan dulu itu yang mayoritas, memang ada yang lain ya, yang mayoritas adalah umat Islam. Itu semuanya itu teroris buat Belanda, buat penjajah. Tapi pejuang pahlawan untuk ini bangsa. Nah orangnya ayeuna teh keur ngahareupan zaman gitu kan. Aya penjajah bisa berdiri di belakang layar, mengendalikan pemerintahan. Ya, ngaranna oligarki ya. Ieu boneka. Duitna teh di dieu keneh, bagikeun di dia aya kacung. Mun baheula mah naon ngaranna teh? Centeng, upas, ya. Eta kan. Belandana hiji, centengna aya 60. Oke, dia londo irang. Ya. Belandana hiji, centengna aya 100. Jadi Pangeran Diponegoro waktu itu diposisikan sebagai apa? Sebagai musuh Belanda dan musuh centeng. Demi Allah Kang, zaman itu berulang ayeuna. Orang teh kikian teh dakwah, ya Allah keur nyaah. Nyaah ka bangsa ieu. Kan saya sering menyampaikan, cuma 3 kita pilihan tuh dalam hidup. 3. Maksudnya apa? Rek ngabela beneran ke agama teh. Rek nentang, kelompok nu nentang aya, kelompok nu netral aya. Kan
kan sampai ku saya diceritakan 3 madhab jelema cinta karena maulid Nabi teh. Nuka hiji madhab senang kelahiran Nabi berakhir dengan surga. Kenapa? Karena senang dengan kelahiran Nabi, senang dengan syariat Nabi. Itulah wa Abbas jeung wa Hamzah. Nuka dua, aya nu senang karena lahirna Nabi, tapi geuleuh karena syariat nu dibaku Nabi. Abu Lahab tu dilaknat ku Allah, tabbat yada Abi Lahab. Nuka tilu aya madhab netral. Abu Thalib asup Islam henteu eta mah ngahalangan Nabi ge henteu. Asup Islam henteu. Teu syahadat la ilaha illallah sepanjang hidupna. Tapi ngahalangan Nabi juga enggak. Apa hukumannya? Ternyata nu netral teh ditalkin ku Nabi terkunci mulutnya. Enggak bisa ngucap la ilaha illallah. Cuma itu dalam hidup. Sing percaya para jamaah nepi ka kiamat pertarungan hak jeung batil itu pasti terjadi. Pastikan kita ada di al-haq, ulah aya di batil atau ulah aya di tengah. Ya. Perang akidah, perang tauhid, perang pemikiran itu pasti terjadi. Orang ulah aya di tengah, ulah aya di pihak batil. Pastikan orang aya di Islam. Jelas Pak Jamaah. Nah, lamun orang aya di pihak nu bener, para jamaah sekalian, emut karena sejarah Ashabul Kahfi. 7 pemuda soleh, para dai Allah, pemuda-pemuda yang berdakwah. Di sini ada rejim yang memusuhi dakwah, yang memusuhi 7 pemuda ini. Jadi tiba heula hak jeung batil mah perang loh. Terus aya anjing. Eta anjing nuturkeun saha coba? Para pemuda ini diabadikan ku Al-Qur'an di surat Al-Kahfi. Allah sudah menetapkan jadi keputusan Allah. Di antara penghuni surga ada anjing. Cek orang anjing teh makhluk najis mugolado. Kunaon asup surga? Ieu masalahna soal keberpihakan. Anjing bae berpihak kada ima asup surga. Cacak anjing, manya orang berpihak karena dakwah teu asup surga eleh ku anjing. Mal mungkin takbir. Gitu Kang. Orang kajian lain kiai lain ajengan gitu naon. Percuma jadi ajengan oge ari berpihakna kanu dolim mah. Aya di barisan nu ngahalangan dakwah, nu ngahalangan agama, nu ngahalangan Islam. Gitu. Anjing berpihak ka dai ke para pejuang asup surga. Birah kurang bungur berpihak di dakwah dan asup surga teu mungkin kan. Da Allah mabager pisan. Jelas Pak Jamaah. Soal keberpihakan. Makanya saya sering nanya ke jelema teh lamun ditanya, "Bapak-bapak, ibu-ibu berpihak ke Fir'aun atau ke Nabi Musa?" Ngajawabna teh, "Ke Nabi Musa." Nya ada zaman geus kaliwat. Ending ceritanya terus kebaca. Fir'aun kafir, asup neraka, dilaknat ku Allah. Coba lamun hirup di zaman harita. Teu gampang ngilu Fir'aun, ngilu Musa. Musa ngan boga tongkat butut wungkul. Fir'aun boga sagalana. Ngiring Fir'aun. Kitu. Ya. Kitu. Ngilu Nabi Muhammad akan pangilu Abu Jahal. Ayeuna orang bisa ngomong ngilu Nabi Muhammad da teu kajamanan. Nabi boga naon harita. Ieu masalah berulang. Oke, ketika khilafah geus tegak, puncakna di zaman Imam Mahdi, khalifah terakhir kan Imam Mahdi itu. Sebelum Imam Mahdi aya khalifah heula. Pertanyaan dimunculkeun gitu. Ngilu saha? Pasti ngilu
embung ieu Jokowi mah ending geus kanyahoan. Nu berat mah keur ngajamananana. Kan sama ada nyebutna ge Jokowi teu kasasaha urang mah nya. Cuma negeskeun hati-hati. Ieu nu cek Kanjeng Nabi ngadoa ya Kanjeng Nabi, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa, ya Allah tembongkeun ka abdi nu bener-bener. Terus rezekian abdi bisa nuturkeun nu bener gitu. Ya Allah tembongkeun ka abdi nu batil-batil, rezekian abdi ya Allah bisa ninggalkeun perkara batil. Kita doa Kanjeng Nabi eta. Karena di akhir zaman mah engke bakal kejadian aya perkara benar katingali batil. Aya perkara batil katingali bener. Hilafah tuh katingali batil. Kenapa? Karena unggal poe digogoreng. Demokrasi itu luar biasa jahatna gitu. Tapi karena dipuji-puji terus siga jadi agama. Kan di Tangerang kemarin aya 4 orang anggota keluarga mautnya. Dan berapa? 4 orang. Oh iya. Masya Allah. Iya. Dan itu kan positif karena lapar. Saya bikin status tadi. Adakah dengan ini para penganut agama demokrasi teriak mereka mati karena khilafah? Nah. Mereka mati karena apa? Wasilahnya karena kelaparan. Kenapa lapar? Karena sistem jahat demokrasi. Dipuji-puji demokrasi jadi suci pisan katingalina. Makanya Nabi ngajarkan, ya Allah tampakkan kepadaku al-haq adalah hak, tidak bisa dipalsukan. Tampakkan kepada saya batil adalah batil, tidak bisa ditutup-tutupin. Tapi tidak cukup tahu hak, tahu batil, percuma. Lamun tenutur kenal hak teninggalkan batil, percuma. Iya zamana iya. Ngerti pada jamaah. Geus pokona mah pegatkeun kabeh lah sarap kasieun ka makhluk mah. Sesakeun sarap sieun ka saha unggul. Oh Allah. Jelas. Jeung sing yakin, Pak. Siyakin berikutna naon? Urang teh kikian keur ngalaksanakeun perintah ayat, perintah hadis. Urang kikian teh keur nyontok Kanjeng Nabi jeung sahabat. Plus urang kikian teh keur nyaah rek ngabelaan ieu negara. Dan usajian mah punten, sebagian geus milu ka penjajah, sebagian ngajaredog bae, cicing bae gitu. Ngan ngusapan dada, oh cenah bangsa aing keripuh kieu. Ayo atuh gerak, alim gerak mah sieun tah eta. Hei ampun, loba Pak anu geus apaleun Indonesia ayeuna keur masalah teh, keur krisis, keur terancam loba. Ngan ngagurutu we gitu. Bari ngusapan dada, bengek-bengek tah. Bukan itu yang diajarkan Islam. Baca situasi, ada kerusakan, perbaikin. Gitu. Bagaimana cara memperbaiki kerusakan? Munculkan al-haq. Karena idza ja'al haq zaqal batil, innal batil kana zahuqa. Hak datang, batil hancur. Ari hakna teu didawahkeun, batil bertengger. Makanya pantas Kanjeng Nabi dominasi kebatilan, dominasi kejahatan bukan karena jumlah mereka yang banyak, tapi karena banyaknya orang soleh yang diem. Eta masalahna eta teh. Paham? Jadi dominasi kebatilan, kekufuran, kemaksiatan catat sekali ini. Bukan karena mereka kuat atau banyak, bukan. Tapi akibat daripada orang soleh yang diam, yang sebenarnya soleh diam tuh ente soleh sebenarnya mah. Da jelema soleh mah pantang cicing atuh gitu. Salah gitu. Kunaon disebut soleh? Pada umumnya nu gitu dia disebut soleh. Soleh sekuler. Ya. Soleh naon? Oh, itu. Jadi ya ala kulli hal
alekuli hal sakali deui para jamaah urang kikian teh keur ngalaksanakeun parentah Allah nya keur nyontoh Kanjeng Nabi jeung naon cenah keur berjuang jadi pahlawan hayang nyalametkeun ieu negara da ieu teh bumi Allah ya kuduna maulah dikendalikeun ku komunis dikendalikeun ku Islam ya jeung hanya dengan Islam lah manusia apapun agamanya bakal nyaman gitu. Da fitrahna manusia mah jeung Islam, Pak. Eta nu disebutkeun Islam rahmatan lil alamin. Nyata Islam anu diterapkeun secara kafah gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun, mudah-mudahan tambah apa? Tambah kuat, tambah istiqomah ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Orang-orang mukmin itu ketika melihat pasukan musuh. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Apa katanya? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ningali musuh teh langtung. Ieu nu dijanjikeun ku Allah jeung Rasul teh. Wa sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ningali gerombolan musuh nyerang marawa pakarang teh malah nambahkeun iman wa tasliman. Ini yang ditunggu. Karena orang mukmin itu enggak pernah kalah. Terbunuh jadi syahid, membunuh dapat pahala. Gitu. Mukmin tuh gitu. Masalahnya di jalan Allah nggak ada kalah cerita. Walaupun harus hancur jadi debu gitu. Karena ini mah jasad, semua juga akan hancur. Tapi jadi syahid, Masya Allah. Jelas ya Pak ya? Oh.